Jaleseva. Jaya Mahe. Bersama kami, Letkol Bagus Hardianto, mahasiswa S1 STTAL, jurusan Teknik Manajemen Industri, Angkatan 43. Dan Sertu Rosari, mahasiswa D3 STTAL, jurusan Teknik Informatika, Angkatan 18. Perbarui informasi sahabat STTAL dalam berita sepekan yang akan dikemas dalam STTAL News edisi minggu ini. Berikut liputan selengkap. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Pasmar II dari Brigadir Jenderal TNI Marinir Yerudi Sulistianto kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir, bertempat di lapangan apel Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya, Senin 19 Februari 2024. Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi, bertindak selaku inspektur upacara. Dalam amanatnya menyampaikan bahwa pergantian pejabat dalam organisasi militer adalah hal yang wajar yang merupakan bagian dari pembinaan personil secara berkesinambungan dan selalu berjalan dinamis sebagian dari Tour of Duty dan Tour of Area. Pasmar II yang merupakan salah satu komando pelaksana utama kemandirian yang memiliki kekuatan tempur terpusat di Surabaya serta membawai beberapa pertahanan pangkalan yang terbesar di wilayah tengah dan timur Indonesia mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Serah terima jabatan ini diharapkan membawa semangat baru dalam lingkungan organisasi Pasmar II dan output yang dihasilkan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas kerja organisasi Pasmar II. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara peringatan HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut, bertempat di Mako Puspomal, Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 20 Februari 2024. Kegiatan upacara peringatan HUT ke-78 Pomal dipimpin secara langsung oleh Inspektur Upacara, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI, Erwin Aldedarma. Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, yang dibacakan oleh Irup, menyampaikan bahwa prajurit selalu siap dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut. Peringatan HUT Pomal merupakan tonggak pengingat selama 78 tahun atas pengabdian terbaik. Momentum ini sebagai wahana untuk introspeksi dan evaluasi dalam menilai sejauh mana pengabdian dan kinerja Polisi Militer Angkatan Laut dalam organisasi TNI Angkatan Laut. Sebagai salah satu unsur penegak hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, diharapkan dapat melaksanakan fungsi sekaligus mampu menjadi contoh bagi TNI Angkatan Laut lainnya. Peringatan HUT ke-78 Pomal ini mengusung tema dengan semangat Wisna Wirawidayaka, Polisi Militer Angkatan Laut mendukung tugas TNI AL guna mewujudkan Indonesia maju. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, meninjau pelaksanaan kegiatan donor darah di STTAL, didampingi oleh pejabat utama STTAL dan Ketua CBS Jala Senastri, Nyonya Emilia Muklis, didampingi pengurus CBS Jala Senastri STTAL yang berlangsung di Auditorium Gedung Pulau Nipa, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya, Rabu 21 Februari 2024. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan dalam rangkaian memperingati Disnatalis STTAL ke-58 yang bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia, Surabaya. Pada kegiatan ini, STTAL berhasil mengumpulkan 150 kantong darah yang selanjutnya diserahkan ke PMI Surabaya. Komandan STTAL mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh sivitas akademika STTAL yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan donor darah tersebut. Donor darah ini juga merupakan salah satu wujud dari Tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dalam rangka Disnatalis STTAL ke-58, cabang olahraga panahan ikut dipertandingkan.
bertempat di lapangan kampus prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro, Surabaya, Jumat 23 Februari 2024. Kegiatan lomba ini diikuti seluruh sivitas akademika STTHL, Komandan STTHL, Laksamana Pertama TNI Muklis, dan para pejabat utama STTHL ikut serta memeriahkan Disnatalis STTHL ke-58 sebagai atlet juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi dan mengenalkan cabang olahraga panahan di lingkungan kampus prajurit Teknokrat STTHL. Cabang olahraga ini sekaligus untuk mencari bibit-bibit prajurit Teknokrat STTHL yang berprestasi dalam cabang olahraga panahan. Perlombaan panahan untuk antap antar gedung, juara 1 diraih oleh Gedung Suwarso dengan skor nilai 6 poin. Juara kedua, Gedung Wiratno dengan skor nilai 4 poin. Dan juara ketiga mendapatkan skor dengan nilai 2 poin. Selanjutnya, lomba panahan antar mahasiswa. Mahasiswa D3 Teknik Elektro berhasil menyabet juara 1. Disusul juara 2 S1 Teknik Manajemen Industri. Dan juara ketiga diraih oleh mahasiswa S1 Teknik Elektro. Dalam cabang olahraga panahan ini, mengacu sinergitas antara kemampuan teknik, stabilitas emosional, fokus dan konsistensi untuk selalu meraih yang lebih baik. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri rangkaian kegiatan menyambut HUT Komando Pasukan Katak ke-62 bertempat di Kormada 2 dan Mako Puskopaska TNI AL, Jalan Panti Mulia Baru Ujung Semampir, Surabaya, Minggu 25 Februari 2024. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Pada amanatnya, Kasal menyampaikan kepada seluruh prajurit Kopaska untuk senantiasa mempertajam naluri tempur, teruslah berlatih dan terus meningkatkan semangat pantang menyerah yang selama ini lekat dengan identitas prajurit Kopaska. Rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Komando Pasukan Katak 62, diantaranya Open Golf Turnamen di Bukit Golf Darmo, Surabaya, Wadan STTHL, Kolonel Laut Pelaut Yoyot Nurkarya Santosa hadir dalam giat acara golf tersebut. Fin Swimming Selat Madura Kasal Cup dengan peserta 935 peserta. STTHL juga mengikutkan peserta atletnya dalam giat fin swimming tersebut dan penyematan Brevet Kehormatan Manusia Katak kepada pejabat utama Mabesal, Pangko Armada 1, Pangko Armada 3, dan Pus Penerbal, dan juga pejabat di lingkungan Mabes TNI yang dinilai telah memberikan dharma bakti dan memberikan sumbangsih berupa pikiran, tenaga, dukungan, rasa simpatik, dan moral untuk perkembangan dan kemajuan Kopaska TNI AL di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Demikian berita sepekan STTHL News minggu ini. Kami beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Dharma Vidya Adiguna.